Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah mabad. Yang saya muliakan dosen pengampuh mata kuliah metodologi penelitian Ustadz Dr. Sudirman Hasan MA. Semoga Ustadz selalu disehatkan oleh Allah dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Wabil khusus kepada rekan saya dan juga teman-teman lain yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja. Ya, pada pertemuan kali ini kami bersama rekan saya Mbak Mafruhatul Umama akan membahas penelitian proposal, yaitu tujuan, manfaat, originalitas penelitian, dan definisi istilah. Nah, di dalam materi ini kami akan membahas yaitu tujuan penelitian dalam pembuatan proposal, terus manfaat penelitian dalam pembuatan proposal, terus originalitas penelitian dalam pembuatan proposal, dan definisi istilah dalam pembuatan proposal. Nah, yang pertama, saya akan memaparkan yaitu tujuan penelitian dalam pembuatan proposal. Nah, tujuan penelitian yaitu suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu, dan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah. Bagaimana cara merumuskan tujuan penelitian? Yaitu cara perumusannya, tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret, yaitu jelas, yang dapat diamati dan dapat diukur, serta dinyatakan dengan kalimat deklaratif dan bukan dalam bentuk kalimat tanya. Nah, perumusan tujuan harus relevan dengan identitas masalah yang dihadapi, perumusan masalah, dan proses penelitian. Nah, maksudnya, ketika kita merumuskan tujuan dalam pembuatan proposal, itu harus relevan dengan identitas masalah yang dihadapi. Harus selaras dengan identitas, perumusan masalah, dan proses penelitian. Jadi ketika kita merumuskan tujuan harus runtun, harus saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak boleh tidak berkaitan. Nanti akan menjadi masalah oleh peneliti dalam merumuskan tujuan penelitian. Nah, dalam penulisan tesis dan disertasi, tujuan masalah berisikan pendeskripsian dan pengkajian secara analitik hubungan antara variabel, bahkan untuk menguji atau menemukan hubungan antar variabel dan pengaruhnya terhadap yang lain yang sesuai dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Jadi dalam penulisan tesis atau disertasi, tujuan masalah harus digambarkan. Nah, terus dihubungkan antara variabel dengan variabel yang lainnya sehingga sesuai dengan pembahasan topik yang sedang dikaji oleh peneliti. Kata-kata operasional yang dapat digunakan dalam merumuskan tujuan penelitian yaitu yang pertama, menjelaskan.
Nah, jadi yang kedua, yang pertama menjelaskan, yang kedua mengelaborasi, yang ketiga mengungkapkan, yang keempat membuktikan, yang kelima mencari hubungan, yang keenam merumuskan konsep, dan yang ketujuh menemukan dan sebagainya. Nah, itu kata-kata operasional yang dapat kita gunakan dalam merumuskan tujuan penelitian ketika peneliti membuat suatu proposal penelitian. Contohnya, di tesis yang ditulis oleh Fatkul Mujib dengan judul Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina dalam perspektif sosio-kultural masyarakat Metro Utara, studi tentang dampak dan upaya penanggulangannya. Nah, dalam merumuskan tujuan penelitian, Fatkul Mujib mendeskripsikan secara komprehensif atau secara menyeluruh persepsi atau pandangan masyarakat Metro Utara terhadap hukum pernikahan wanita hamil karena zina dalam hukum positif di Indonesia. Jadi Fatkul Mujib di sini menggambarkan secara menyeluruh persepsi daripada masyarakat Metro Utara terkait dengan pernikahan wanita hamil karena zina. Nah, yang kedua, Fatkul Mujib di dalam tesisnya yaitu menganalisa implikasi atau sebab akibat daripada pernikahan wanita hamil karena zina di Kecamatan Metro Utara dalam perspektif sosio-kultural di masyarakatnya. Jadi yang kedua ini Fatkul Mujib menjelaskan bahwa di dalam tujuan penelitian itu di dalam tujuan penelitiannya dia menganalisa sebab akibat dari pernikahan wanita hamil karena zina. Yang ketiga, Fatkul Mujib menjelaskan menganalisa efektivitas hukum dalam konteks fungsi hukum sebagai instrumen pengendali sosial terkait dengan upaya penanggulangan peristiwa pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi di Kecamatan Metro Utara. Yang ketiga ini Fatkul Mujib menganalisa apakah efektif tidak hukum yang terjadi di Kecamatan Metro Utara dalam kasus wanita hamil karena zina. Apakah efektif atau tidak efektif hukum berlaku di sana. Ya, yang kedua yaitu manfaat penelitian dalam pembuatan proposal. Nah, manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian baik dari segi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Manfaat atau potensi yang dapat dicapai oleh beberapa pihak setelah penyelesaian penelitian. Nah, jadi manfaat penelitian ini akan didapatkan ketika kita sudah selesai melakukan penelitian. Aspek daripada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, keilmuan atau akademis. Nah, manfaat penelitian yang diperoleh berupa konsep-konsep yang memerlukan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut guna pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya, atau menyebutkan kegunaan teoritis apa yang dapat dicapai dari masalah yang sedang diteliti dan memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan bidang ilmu yang sedang dipelajari. Nah, contohnya, secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam kajian yang berkaitan dengan usia perkawinan. Jadi manfaat teoritis ini kita dapat dengan penelitian yang sedang kita kaji, kita setelah melakukan penelitian kita akan mendapatkan manfaat teoritis. Nah, dicontohkan di sini
kita dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam kajian yang berkaitan dengan usia perkawinan. Selanjutnya, manfaat praktis atau guna laksana. Manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah praktis yang dimana kegunaan hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat penggunanya, atau menyebutkan kegunaan yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dalam penelitian. Nah, dicontohkan di sini hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang baik bagi masyarakat tentang usia kedewasaan untuk menikah. Jadi di manfaat praktis ini, setelah kita sebagai peneliti, ketika kita sudah selesai melakukan penelitian, hasil dari penelitian itu bisa kita memberikan manfaat kepada masyarakat lain. Mungkin seperti contohnya di sini tentang usia kedewasaan untuk menikah. Jadi mungkin kalau masyarakat lain belum paham terkait dengan usia perkawinan, kapan kita melakukan, usia berapa kita bisa melakukan perkawinan. Jadi dari hasil penelitian kita bisa informasikan kepada masyarakat yang belum mengetahui. Nah, yang ketiga ini akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Mafruhatul Umama. Kepada Mbak Mafruhatul Umama dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai originalitas penelitian dalam pembuatan proposal, di mana originalitas ini merupakan sebuah hal yang penting ketika kita membuat sebuah karya ilmiah. Di mana originalitas ini merupakan karya yang dihasilkan tidak pernah ditulis oleh orang lain secara tertulis. Karya ilmiah khususnya skripsi, tesis, maupun disertasi semaksimal mungkin harus memperlihatkan sisi originalitasnya. Yang dimana originalitas ini memberikan maksud yaitu mengandung unsur kebaruan. Di sini terdapat 6 kriteria yang diajukan oleh Murray agar sebuah skripsi, tesis, maupun disertasi dapat dikatakan original. Yang pertama yaitu penulis mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh orang lain. Yang maksudnya di sini yaitu penulis mengatakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan oleh orang lain pada penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penulisan ini menghasilkan sebuah kebaruan. Kemudian yang kedua, penulis melakukan karya empiris yang belum dilakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penulis mensintesis hal yang belum pernah disintesis sebelumnya. Jadi penulis melakukan sebuah sintesis baru yang dimana sintesis ini belum pernah dilakukan oleh para penulis sebelumnya. Kemudian yang keempat, penulis membuat interpretasi baru dari gagasan atau hasil karya orang lain. Di sini maksudnya yaitu bahwa penulis baru ini memberikan sebuah gagasan baru, di mana gagasan tersebut dia hasilkan dari penulis-penulis sebelumnya, sehingga gagasan yang dia dapatkan merupakan gagasan baru, interpretasi baru dari gagasan-gagasan dari penulis sebelumnya. Kemudian yang kelima, penulis melakukan sesuatu yang baru dilakukan di negara lain, tapi belum dilakukan di negaranya. Yang dimana maksudnya yaitu bahwa penulis melakukan sebuah penelitian yang dimana penelitian itu baru dilakukan di negara lain, tapi penelitian itu belum terjadi di negaranya. Jadi beliau penulis melakukan sebuah originalitas kebaruan penelitian di negaranya karena di negara tersebut belum pernah ada yang melakukan sebuah penelitian itu. Kemudian yang keenam, mengambil teknik yang ada untuk mengaplikasikannya dalam bidang atau area yang baru. Di sini penulis mengambil sebuah teknik yang dimana teknik itu mungkin sudah ada dari penulis-penulis sebelumnya, dari karya-karya ilmiah sebelumnya. Dengan menggunakan teknik tersebut, para penulis baru ini
menggunakan teknik yang ada untuk mengaplikasikannya dalam bidang atau area yang baru. Nah, kemudian gimana sih originalitas penelitian itu dapat tercapai? Nah, di sini untuk mencapai sebuah tujuan dari originalitas penelitian perlu diadakan sebuah penyajian mengenai abstrak penelitian terdahulu yang relevan, di mana abstrak tersebut harus mencakup nama peneliti, tahun penelitian, tujuan penelitian, serta hasil dan temuan penelitian sebelumnya. Nah, dari penyajian abstrak tersebut akan kita ketahui apa sih persamaan dan perbedaan yang ada antara peneliti sebelumnya dengan peneliti yang akan dilakukan sesudahnya. Jadi, penyajian mengenai abstrak ini yang dimana hal tersebut ada dari nama peneliti, tahun penelitian, tujuan penelitian, hasil dan temuan penelitian. Dari situ kita bisa mengetahui apa sih persamaan dan perbedaan tentang penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian kita dapat membandingkan dari persamaan dan perbedaan itu dari berbagai sudut pandang. Misalnya kita melihat dari rumusan masalahnya, metode penelitiannya, maupun teori yang digunakan. Kasih contoh nih, misalnya kita terdapat sebuah penelitian yang dimana penelitian tersebut mengkaji sebuah usia nikah, batas usia nikah. Pada penelitian sebelumnya, usia nikah ini dikaji menggunakan teori Makossa Syariah. Nah, kita bisa tuh menggunakan penelitian yang baru, originalitasnya kita menggunakan teori yang baru, di mana kita bisa menggunakan misal teori progresif maupun teori-teori yang belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya meskipun topiknya sama. Kemudian yang keempat, di sini ada definisi istilah dalam pembuatan proposal, yaitu penjelasan atas konsep atau variabel penelitian yang ada dalam jurnal penelitian yang merupakan dasar pemikiran peneliti yang akan dikomunikasikan kepada pembaca. Istilah-istilah kunci didefinisikan secara operasional, bukan secara leksikal, untuk menghindari kekaburan makna sehingga menunjukkan indikator dari penelitian. Jadi di sini definisi istilah ini didefinisikan dan diidentifikasikan secara operasional, bukan secara leksikal, di mana secara leksikal ini kita melihat merujuk kepada kamus. Namun dalam definisi istilah ini hal tersebut tidak digunakan karena kita menggunakan definisi istilah secara operasional, sehingga para pembaca itu mengerti maksud dari pembuatan proposal yang kita tulis. Nah, biar gak bingung, di sini kami memberikan sebuah contoh tentang definisi istilah. Kami mengambil sebuah karya tesis dari Afnil Farfan yang berjudul Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Kabupaten Solok, Perspektif Hukum Keluarga Islam. Di sini Afnil Farfan memberikan 3 definisi istilah dari judulnya tersebut. Yang dimana yang pertama memberikan definisi istilah tentang penyelesaian, kemudian yang kedua memberikan definisi istilah tentang kekerasan dalam rumah tangga, kemudian yang ketiga memberikan definisi istilah tentang hukum keluarga Islam. Yang pertama, penyelesaian. Afnil Farfan memberikan definisi istilah tentang penyelesaian yaitu sebuah proses, cara, perbuatan menyelesaikan dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan. Namun, penyelesaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara perbuatan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Baru Solok dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam. Jadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa definisi istilah ini didefinisikan dan diidentifikasikan secara operasional dan bukan secara leksikal. Jadi dari contoh yang pertama tentang penyelesaian di sini Afnil Farfan memberikan secara operasional tentang arti penyelesaian. Di mana arti penyelesaian ini beliau artikan
disesuaikan sesuai dengan konteks penelitian yang sedang dikaji. Kemudian yang kedua, definisi istilahnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan di dalam rumah tangga yang penulis maksud adalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam ruang lingkup ikatan perkawinan, di mana ini maksudnya yaitu istri sah yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, baik berupa kekerasan fisik maupun penelantaran dalam rumah tangga. Dilihat dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perspektif hukum keluarga Islam. Kemudian yang ketiga tentang hukum keluarga Islam. Kaedah atau ketentuan yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya keluarga berupa nikah, talak atau perceraian, nasab atau keturunan, nafkah, dan kewarisan. Hukum keluarga Islam yang penulis maksud adalah hukum Islam yang mengatur perihal hubungan internal anggota keluarga dalam keluarga Muslim. Jadi, definisi yang diberikan oleh Afnil Farfan di sini yaitu definisi yang secara proporsional, bukan secara leksikal, seperti yang telah dibacakan barusan. Nah, terakhir nih, kesimpulan dari presentasi kami, yaitu bahwa untuk penulisan sebuah proposal, kita harus mementingkan dari 4 poin yang telah kita bahas tadi, yaitu sebuah tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, dan definisi istilah, di mana keempat-empat dari poin tersebut merupakan hal penting yang harus ada dalam penelitian yang kita buat. Tanpa 4 poin tadi, maka penelitian yang kita lakukan yaitu tidak sempurna. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.